Tidak semua pemalas itu konotasinya negatif. Ada loh pemalas yang sukses. Anda tahu kenapa di zaman sekarang anak-anak Gen Z itu disebut generasi paling pemalas sepanjang sejarah? Karena mereka adalah generasi yang paling kreatif. Tapi celaka kalau sudah pemalas dan tidak kreatif, ya siap-siap Indonesia ini akan hancur di tangan generasi muda seperti Gen Z. Nah, apa saja pemalas-pemalas yang sukses? Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Ini sebenarnya saya remake video dari video saya yang lama yang saya sudah buat sekitar mungkin 7-8 tahun yang lalu. Silakan kalau Anda masih mau nonton, itu ada 7 tahun yang lalu dengan berjudul Pemalas-Pemalas yang Sukses. Tapi ini saya buat dengan kondisi di mana saat ini perkembangan teknologi sudah sangat berbeda. Saya harus sesuaikan dengan generasi yang sekarang. Kelebihan pemalas. Jadi pemalas itu tidak selalu negatif. Pemalas itu punya sebuah kelebihan. Mari kita lihat dulu kelebihan pemalas itu apa. Banyak orang yang malas naik tangga, makanya terciptalah eskalator. Setuju ya? Banyak orang malas menempuh perjalanan panjang dari zaman dahulu itu mereka naik kuda, kemudian menciptakan transportasi darat, ada kereta api, kemudian terciptalah mobil, dan akhirnya sekarang terciptalah pesawat terbang. Nah, itu juga berangkat dari pemikiran orang yang malas. Kemudian juga dari sudut pandang kesehatan. Tapi kalau dari sudut pandang kesehatan sih ya, Anda naik tangga akan lebih sehat gitu. Contohnya dulu juga telepon handphone contohnya. Dulu malas gitu loh. Karena zaman dulu itu kan, wah kalau komunikasi kok susah sekali ya kalau jarak jauh. Apalagi kalau berbeda negara, berbeda benua, itu sudah sangat jauh. Tapi zaman sekarang, dalam hitungan detik Anda bisa terhubung dengan benua manapun di seluruh muka bumi ini asal ada internet. Nah, jadi mau sistem transportasi, semua sistem yang diciptakan di muka bumi ini, sistem telekomunikasi atau apapun itu, semua orang itu melihat adanya masalah. Jadi ketika ada masalah itu diciptakan solusinya. Dan masalah itu terjadi karena banyak orang yang enggan, dan dia bisa melihat mengapa orang enggan karena malas. Ada cara yang lebih efektif, ada cara yang lebih efisien, ada cara yang lebih cepat, dan akhirnya mereka itu malas. Mereka pun menciptakan peluang bagaimana supaya orang bisa mengatasi rasa malas. Mengapa remote televisi bisa diciptakan? Karena awalnya ada orang malas berdiri. Saya tidak mengatakan ini dari segi kesehatan, memang tidak baik. Bahkan sekarang ada orang membuat AC, kipas angin, menyala dengan tinggal teriak, maka AC akan menyala sendiri. Mereka menciptakan segala sesuatu itu luar biasa. Poin yang ingin saya sampaikan di sini itu bukan berarti membenarkan orang jadi malas. Dalam artian malas bergerak, malas bertindak. Tapi yang saya maksud itu malas di sini adalah membuat orang lebih efisien, membuat orang lebih efektif, membuat orang lebih akurat, membuat orang melakukan segala sesuatu itu dengan lebih cepat, tepat, dan kita bisa menggunakan hal yang lain untuk kegiatan yang lebih maksimal. Jadi, apakah kita harus takut dengan AI? Ya nggak harus takut, karena AI pada akhirnya mengerjakan semua pekerjaan manusia yang bisa digantikan oleh robot dan mesin. Dan manusia bisa lebih banyak waktu untuk menjaga kesehatannya, manusia bisa mempunyai lebih banyak waktu untuk berolahraga, bermeditasi, dan sebagainya. Harusnya lebih positif, bukan? Nah, jadi AI bukan sebagai ancaman. Dari melihat peluangnya, akhirnya dia bisa mendapatkan suatu ide untuk mengubah sesuatu. Mari kita lihat dulu dari sudut pandang yang pertama, kreatif. Kita harus tahu bahwa Gen Z itu tidak selalu negatif. Justru Gen Z itu memang dicap generasi pemalas, generasi terkutuk, generasi apalah itu. Tapi sebenarnya Gen Z ini adalah generasi yang paling kreatif sepanjang sejarah. Kita nggak bisa pungkiri. Ya, dulu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dia mau menciptakan kekayaan, saya lupa ya, ada datanya mau berapa juta US dollar, dia harus ciptakan berapa tahun, karena waktunya lebih efisien, efektif, ada mesin. Rekor Bill Gates dikalahkan oleh Sam Walton, mencipta Walmart, ya, dikalahkan lagi sama pendiri Amazon, dan pendiri Amazon sekarang dikalahkan lagi pendiri Facebook. Artinya apa? Orang mencapai kekayaan tertentu itu waktunya semakin lama semakin pendek. Artinya apa? Generasinya lebih kreatif, lebih efisien. Mereka cenderung mencapai cara yang paling mudah dan tercepat untuk menyelesaikan tugas.
seringkali mengarah pada solusi kreatif yang tidak terpikir oleh orang-orang yang terbiasa bekerja keras secara konvensional. Dalam dunia bisnis, kemampuan untuk meningkatkan efisiensi sambil mempertahankan kualitas dapat menjadi sangat berharga. Apalagi zaman AI dan robot sekarang, kalau bisa semalas mungkin untuk bekerja untuk mendapatkan nilai plus. Jadi ingat, genset tidak selalu negatif. Genset adalah generasi paling kreatif. Tapi ya sekali lagi, semakin kreatif yaitu semakin seleksinya besar-besaran. Jadi ini generasi selektif. Kalau sukses ya sukses banget, kalau gagal ya gagal banget karena peluangnya tidak ada. Ya, kalau gagal ya gagal habis-habisan karena semakin ekstrim. Jadi generasi abu-abu itu sudah semakin tidak ada. Kalau sukses banget, gagal banget gitu. Nah, yang kedua adalah master delegasi. Orang yang dianggap pemalas seringkali pandai dalam delegasi pekerjaan. Betul, karena dia pandai memakai orang lain. Mereka tahu cara memanfaatkan keahlian orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Ini bukan hanya tentang menghindari pekerjaan, tapi lebih mengenali dan memanfaatkan kekuatan tim. Nah, dalam posisi kepemimpinan, kemampuan untuk mendelegasi ini tugas adalah efektif kunci penting dalam manajemen dan keberhasilan. Saya selalu menggunakan analisa DISC. Ya, DISC. D itu adalah dominant, I itu adalah influence, S itu steady, C itu adalah compliance. So what is DISC analysis? Saya berikan sedikit gambaran supaya Anda itu lebih paham. Jadi Anda itu bisa mendelegasikan. Kalau dominan, yaitu dia itu adalah namanya saja sudah dominan. Berarti orang itu memang alfa, orang itu selalu tegas, orang itu selalu kuat, ya. I, saya pernah membahas ini di video 4 kepribadian manusia. Jadi Anda bisa lihat video tersebut, 4 kepribadian manusia. Di situ saya membahas tentang flegmatis karena dominan itu lebih ke koleris. I itu adalah influence, ya. Influence ini adalah sanguinis. Kemudian S ini steady. Steady ini adalah apa? Steady adalah flegmatis. Kemudian C itu arti compliance. Compliance ini adalah melankolis. Nah, saya tidak akan bahas di sini. Silakan Anda tonton video saya 4 kepribadian manusia tersebut. Dari DISC analisis ini Anda akan tahu Anda itu dominan yang mana, Anda itu personality yang mana. Karena setiap orang punya penempatan di tempat masing-masing. Nah, orang yang pemalas itu adalah mereka itu orang yang kreatif, mereka itu lebih efisien, lebih efektif. Tapi mereka itu harus tahu analisa ini. Kalau mereka tahu analisa ini, mereka itu akan menjadi tepat. Kalau mereka content creator, mereka akan menciptakan konten yang sesuai dengan personality-nya mereka. Kalau mereka itu adalah strength-nya di bidang apa, mereka itu akan bekerja sesuai dengan bidangnya apa. Nah, dari situ otomatis orang itu akan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, jauh lebih tenang, dan tentu mereka akan lebih efektif. Jadi orang yang malas bekerja sendiri, ketika dia tahu DISC analis ini, dia akan tahu memakai orang yang jenis apa untuk menambal posisinya mereka. Tapi tentu ya harus ada kriteria. Jadi manusianya itu harus jujur, berintegritas, tapi disesuaikan dengan strength-nya. Kalau nggak ada jujur, integritas, saya rasa nggak guna, ya. Dan yang ketiga adalah prioritas yang terarah. Pemalas mungkin seringkali tidak melakukan banyak tugas, tapi mereka seringkali sangat baik dalam memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Keterbatasan mereka dalam berusaha mendorong mereka untuk fokus hanya pada tugas-tugas yang memberi dampak yang besar. Dalam dunia yang penuh distraksi ini, kemampuan untuk fokus pada yang benar-benar menghasilkan hasil adalah keuntungan yang kompetitif. Jadi untungnya pemalas itu, dia itu malas berpikir. Saya ini malas berpikir, gimana ya? Oke, ya udah, saya berikan susunan. Makanya kenapa ada program namanya Microsoft Excel, ya kan? Atau Microsoft Excel. Itu kan karena orang malas menyusun, malas dicatat, dibikinlah komputer, sistem, software, Microsoft Excel. Sama. Jadi dia itu tahu prioritas. Atau misalkan hari ini saya malas mengingat besok itu, oke, langsung ciptakan alarm. Oke, saya ciptakan alarm tujuannya besok untuk mengingat. Gampang. Nah, itu kan sebenarnya malas itu menghasilkan sebuah sistem. Menghasilkan sebuah kreativitas untuk membuat manusia itu tidak perlu memikirkan segalanya. Membuat manusia itu tidak perlu memusingkan segalanya.
Sudah ada sistem penjadwalan, sudah ada sistem transportasi, sudah ada sistem telekomunikasi, sudah ada sistem teknologi, sudah ada sistem pencatatan. Buat apa kita hari ini harus memusingkan mencatat hal yang kecil-kecil? Justru berangkat dari orang yang malas itu. Dan ingat, orang malas itu kadang-kadang orang yang pintar, orang yang kreatif. Makanya kalau anak Anda pemalas, seringkali jangan langsung dijudge, kamu itu pemalas gitu loh. Tapi seringkali dia itu orang yang pandai dan pintar. Ketika orang yang pandai dan pintar, dia kadang-kadang tidak mau melakukan sesuatu yang sifatnya itu repetisi atau pengulangan. Karena itu dibenci sama orang-orang pemalas. Karena menurut dia itu tidak efektif dan tidak efisien. Tapi lebih baik Anda hari ini berikan kepada mereka sebuah sistem yang membuat mereka itu bisa mengingat segala sesuatu. Dan karena mereka cara berpikir itu mau shortcut semua, mau shortcut. Tapi untuk urusan mental, nah ini dia. Pemalas ini nggak bisa ditolong karena mental itu tidak bisa menurut saya tidak bisa di shortcut. Karena proses perjuangan mental itu harus dilalui. So banyak anak muda, kalau urusan mental saya nggak bisa ditawar. Jadi pemalas-pemalas yang sukses itu cocok untuk mereka yang masalah cara kreatif dan berpikir, tapi karena mereka tuh terbiasa untuk mencari jalan cepat gitu. Tapi kalau urusan mental tidak ada yang shortcut. Jadi semua perlu dilalui. Jadi Pak, bangkrut itu bagus. Kalah itu bagus. Ya. Anggap aja uang sekolah. Nah, ini yang tidak bisa di shortcut sama pemalas-pemalas. Oke? Ya, itu yang selalu saya ajarkan. Dan yang keempat, pengelolaan stres yang baik. Kemalasan seringkali berakar dari keinginan untuk menghindari stres. Hal ini secara paradoks bisa menjadi pendekatan yang lebih sehat dalam jangka panjang. Itulah sebab kenapa Gen Z ini dikatakan generasi paling pemalas, dikit-dikit suka healing, dikatakan hustle culture, ya kan? Orang yang bisa menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, mereka cenderung gampang mengalami burnout, lebih sedikit dan memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi. Keseimbangan ini, oleh sebab itu kenapa Gen Z lebih suka yang namanya work-life balance. Karena dia bilang, ngapain saya hari ini pesan makan aja sudah 2 jam. Mending saya suruh Gojek, dia nganter, saya bayar, selesai. Karena saya yang penting bisa kasih duit. Nah, Gen Z itu cara berpikirnya seperti itu. Lebih efektif, lebih efisien. Jadi, dia punya kemauan lebih baik uangnya daripada saya stres anti berjam-jam di macet di Jalan Kemayoran atau terjebak kemacetan di Tanah Abang. Lebih baik saya kelolakan pada orang lain. Dan otomatis saya akan mengelola stres saya menjadi lebih baik. Saya bisa gunakan itu untuk hal-hal yang lebih menyenangkan. Nah, work-life balance ini yang memungkinkan terjadi untuk tampil di puncak kemampuan untuk yang benar-benar diperlukan. Dan yang terakhir adalah intuisi yang tajam. Pemalas-pemalas yang sukses, itu mereka itu punya intuisi yang lebih tajam. Mereka, bayangkan saja, sekarang kayak Gen Z dah, saya katakan ya. Jadi mereka itu lebih kreatif dan lebih intuitif. Kenapa? Karena mereka itu sudah menerima informasi yang mana orang tua mereka, yang orang tua Gen X atau orang tua zaman kolonial itu, mereka itu mungkin terima informasi itu setelah mereka usia di atas 50 tahun. Tapi beda dengan Gen Z ini, di mana mereka itu bisa terima informasi 30 tahun dari orang tua mereka itu, mereka bisa serap hanya dalam waktu cuma sekian bulan saja. Gimana mereka intuisinya nggak lebih tajam? Pemalas yang sukses seringkali memiliki intuisi yang tajam, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan cepat, efektif, tanpa perlu terlalu banyak analisis. Yes, exactly. Sekarang ada AI. AI itu intuisinya tajam. Dia bisa merumuskan sekian miliar otak manusia, sekian miliar informasi hanya dalam ketikan sebentar di ChatGPT atau di Gemini, langsung keluar semuanya. Bukankah itu kreatif? Kita lihat, AI itu dari mana? Sama, manusia menciptakan. Ini bisa sangat berharga dalam situasi yang memerlukan kecepatan dan ketepatan, seperti di sektor keuangan yang saat menghadapi deadline yang sangat ketat. Oleh sebab itu, hari ini kita tidak bisa sekali lagi memandang negatif kata pemalas. Memang pemalas ini konotasinya negatif. Tapi pemalas lawan katanya sama dengan kreatif. Dan orang kreatif itu berangkat dari kata malas. Oleh sebab itu, selamat untuk para pemalas-pemalas. Apakah Anda hari ini mau jadi pemalas yang sukses atau pemalas yang gagal? Pemalas yang sukses, Anda akan jadi orang yang kreatif. Pemalas yang gagal, pemalas yang tidak kreatif. Sampai kapanpun, Anda akan menjadi losers. You never gonna be a winners. Sukses untuk Anda. Salam dari saya selalu. Success before 30. And always salam hebat luar biasa.